Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang bisa dibilang sangat istimewa ya. Selain pamornya juga garang, pamor adat, ini memiliki gonjo yang istimewa, yang langka, yaitu gonjo iras. Jadi nanti akan saya bahas tentang gonjo iras, rahasianya gonjo iras. Jadi filosofinya itu seperti apa? Sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, keris yang ada di samping saya ini kalau teman-teman perhatikan, itu gonjonya itu adalah gonjo iras. Gonjo yang menyatu. Memang umumnya keris-keris itu gonjonya adalah biasa gini ya. Jadi terpisah dengan bilahnya kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, kalau ini bukan gonjo iras. Jadi ini terpisah, jadi memang baru disatukan. Tapi kalau untuk yang gambar di samping saya ini, itu adalah gonjo iras. Gonjo iras itu gonjo yang menyatu. Jadi sejak awal dibuat menyatu. Sebenarnya banyak yang belum tahu ya, jadi filosofi gonjo atau rahasia gonjo. Jadi yang membedakan keris dengan senjata-senjata lain, salah satunya, jadi selain condong leleh, itu adalah gonjo. Jadi keris memakai gonjo. Kalau senjata leleh, belati, pedang itu tidak memakai gonjo. Gonjo ini sebenarnya memiliki filosofi yang sangat dalam, Gonjo itu secara umum, jadi itu sebenarnya adalah simbol penyatuan dari istilahnya karakter yang maskulin atau jantan dan feminin, perempuan atau kelembutan. Kalau di Jawa sendiri, jadi istilah penyatuan seperti itu dikenal di budaya Jawa sejak lama. Ada istilah Bopo Angkoso sama Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi. Jadi ada Bapak Langit dan Ibu Bumi. Nah, itu juga yang mendasari terbentuknya keris. Karena keris pada dasarnya adalah penyatuan benda langit yang kita sebut meteor zaman sekarang, atau logam yang jatuh dari langit, itu nanti digabung dengan besi. Besi yang didapatkan di bumi, biasanya dari pasir besi, itu disatukan ya nanti itu. Jadi ada besi dan pamor. Jadi salah satu filosofinya. Nah, gonjo itu juga sama. Sebenarnya itu adalah filosofi dari lingga dan yoni. Kalau di Hindu, lingga yoni itu adalah lambang Siwa ya. Kalau di Jawa sendiri, jadi selain lambang istilahnya Bopo Angkoso, Ibu Bumi, Ibu Pertiwi, atau penyatuan dari sifat maskulin dan feminin, atau laki-laki dan perempuan, atau kejantanan dan kelembutan dan kasih sayang, itu juga simbol kesuburan. Bentuknya sendiri, lingga yoni sebenarnya kalau di Nusantara ini ada banyak ya. Jadi seperti gambar di samping saya ini, itu juga lengkap, ada ularnya, itu ularnya Siwa ya. Terus kalau yang berikutnya ini adalah jadi lingga yoni yang ada di Museum Trowulan Mojokerto. Nah, yang berikutnya ini adalah lingga yoni yang menjadi ikon ibu kota Indonesia. Ada di Jakarta. Jadi kita nyebutnya Monas atau Monumen Nasional. Nah, itu bentuk lingga yoni itu. Itu jadi konsepnya, idenya itu dari Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia. Nah, ada lagi lingga yoni yang seperti ini ya. Ini gambar di samping. Kalau ini karena seorang empu besar ya. Ini dari tulang paus purba. Kenapa saya yakin ini karena empu besar? Karena ada tandanya. Ini salah satu tanda dari empu tersebut. Jadi selain membuat keris, dia juga membuat ukiran yang lain seperti handle dan lain-lain. Jadi memang di Nusantara sendiri sejak awal. Jadi istilah lambang kesuburan, simbol penyatuan Bopo Angkoso, Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi. Jadi simbol penyatuan maskulin dan feminin. Dan bahkan nanti berkembang jadi di era Islam itu memang simbol istilah manunggaling kawula
Gusti ya, manunggaling kawula Gusti. Jadi hamba dengan penciptanya, dengan Tuhan atau Gusti Allah istilahnya. Juga manunggaling kawula Gusti antara manunggalnya rakyat jelata dengan sang pemimpin, sang raja. Jadi filosofi sangat dalam untuk yang gonjo dan bila keris itu. Nah, gonjo iras sendiri kenapa sangat istimewa? Jadi itu istilahnya memang benar-benar penyatuan yang sudah sangat menyatu. Jadi gonjo irasnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau di Jawa sendiri kan ada sangkan paraning dumadi itu. Jadi istilahnya dari mana kita, pengetahuan dari mana kita berasal dan nantinya akan kemana istilahnya itu. Jadi yang artinya satu, jadi semuanya tuh nggak ada, cuman ada satu istilahnya itu sang pencipta, istilah Gusti Allah. Nanti ada banyak hal istilahnya. Terus nanti menyatu lagi ke Allah, kembali lagi ke Gusti Allah, jadi satu lagi. Jadi seperti itu. Jadi ya gonjo iras itu filosofinya adalah penyatuan yang benar-benar menyatu. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi ada teori lain dari istilahnya gonjo iras itu karena mungkin waktu dulu empunya, jadi diburu waktu, jadi yang pesen dan cepet-cepet mari, akhirnya gonjonya nggak dibikin gonjo biasa, akhirnya dibikin udah digaris saja gonjo iras karena itu lebih cepat kayak gitu. Nah, kalau yang ini memang istilahnya guyonannya teman-teman ya di bidang perkerisan, tapi sebenarnya gonjo mau yang biasa ataupun gonjo iras itu simbolnya adalah penyatuan ya. Untuk keris yang akan saya bahas di samping ini, jadi detailnya seperti apa dan keistimewaannya yang lain seperti apa, mari kita simak sama-sama. Nah, itu kalau kita perhatikan di bagian cocoran ada junjung derajat kecil ya. Nah, untuk selebihnya itu adalah pamor adek ya, atau yang berupa garis dari bawah sampai ke atas, garis tidak putus ya. Dan ini adalah jenis pamor miring yang bertuah kewibawaan atau kedigdayaan atau kesaktian. Dan pamor ini biasanya orang nyebutnya pamor singkir. Untuk gayanya sendiri, jadi keris ini diperkirakan dari era nom-noman ya. Jadi era setelah Mataram terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Dan ini stylenya style HB. Cuma saya nggak bisa memastikan karena memang gonjonya iras ya. Karena memang untuk keris-keris HB, PB itu gonjonya sangat khas dan stylenya sangat khas. Tapi secara umum ini adalah era nom-noman. Nah, untuk gonjo iras sendiri bisa dibilang adalah keris yang sangat langka ya, keris dengan gonjo iras. Karena jumlahnya memang lebih sedikit dibandingkan dengan yang gonjo biasa. Makanya ada beberapa kolektor yang memang seneng mencari yang gonjo iras. Nah, mungkin itu aja dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.